Okay, so we're doing this. And then we'll be off to better lives. So how's your day been so far? Work 2 shifts. Clean vomit out of Santa's workshop Get this cleaned up. twice. Sebuah film yang baru aja tayang guys di akhir bulan November ini dan menjadi film Natal yang bagus di tahun ini guys, tapi cuma tayang di Netflix. Tahu nggak kenapa ini? Ya, Jingle Bell. Hai guys, welcome to Strike Movie. Hari ini aku sama sharing sebuah cerita film ya yang baru tayang di tahun ini, tahun 2025 ini, November tanggal 26 kan guys, dan juga tayang di Netflix. Film ini disutradari sama Michael Vicmonary, ada juga pemainnya seperti Olivia Holt, ada juga Connor Swindles, ada Lucy Punch, ada juga ada si itu guys, Peter Serafinovich guys. Film ini bergenre drama romantis kan. Semua bermula ketika si Nick dan juga Sofia itu adalah mereka berbeda orang, bukan teman juga, tapi tepatnya Nick itu adalah seorang pekerja di sebuah mungkin seperti counter HP gitu kan, seperti penjualan HP gitu. Yang dulunya ada seorang teknisi keamanan di sebuah department store gitu kan, lalu difitnah, ada konspirasi dan dia difitnah, cerita dia di penjara, lalu dia kehilangan semuanya, kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, dan juga keluarganya harus cerai, dan juga dia harus memulai hidup dari awal guys gara-gara itu semua guys. Dengan si Tofi ada seorang anak muda yang bekerja di department store gitu kan, di sebuah department store di mana ibunya juga sedang sakit dan juga mengalami sakit yang cukup parah, makanya dia pindah ke sebuah kota dia orang Amerika, pindah ke Inggris akan mendapat fasilitas kesehatan yang lebih memadai guys untuk ibunya. Lebih tepatnya dia mendapat fasilitas kesehatan yang lebih murah agar ibunya bisa sembuh guys. Sedangkan Nick adalah dan Nick dan juga Neve ini bukan orang yang satu teman, tapi semua berawal ketika Nick itu memata-matai si Sofia ketika sedang bekerja guys. Dan singkat cerita, Nick tanda kutip ingin mengajak Sofia untuk merampok di sebuah department store di mana dia bekerja, Sofia bekerja, tapi Sofia nggak mau. Sedangkan Nick juga berusaha ingin tanda kutip ingin memaksa Sofia dengan cara rekaman yang ada pada Nick saat Sofia tuh masuk ke sebuah tempat yang hanya dia yang bisa masuk, itu akan disebarkan guys. Artinya Nick mau menfitnah Sofia. Singkat cerita, ada beberapa perbincangan di situ dan singkat cerita Sofia mau karena ada satu kesamaan guys, di mana Nick memang sangat benci sama department store itu, sedangkan Sofia sendiri secara pribadi dia juga sudah bosan dari situ dan dia juga butuh uang, sehingga dua orang ini memang memiliki hak berbeda masalah. Kalau Nick itu keuangan karena dia ingin mendanai anaknya agar bisa hidup yang layak, sedangkan dia sendiri hanya hidup untuk dirinya sendiri, artinya dia bekerja hanya cukup untuk dia makan dan juga tinggal di tempat yang sederhana. Sedangkan Sofia sendiri ingin dapat uang lebih agar bisa mengobati ibunya guys. Dan ya mereka memastikan untuk merampok sebuah department store di mana toko serba ada itu ada pemilik yang dimiliki oleh Maxwell Sterling, di mana Nick gak pernah di situ, sedangkan Sofia sedang punya di situ. Sedangkan ada beberapa hal yang plot twist dari sini guys ya, banyak hal yang plot twist di film ini, dan semuanya ketika mereka setuju untuk membuat sebuah untuk merampok di tempat itu, jadilah hal yang mengejutkan, di mana ketika Nick mau masuk ke data keamanan di situ, semua sudah diubah sehingga Nick nggak mungkin bisa masuk ke situ. Tetapi plot twistnya adalah istrinya Maxwell Sterling, yaitu Cynthia Sterling, itu malah mau membantu mereka, tapi dengan catatan kalau nggak mampu merampok itu semua, bagi rata hasil rampokannya guys ya. Awalnya Nick sama Sofia hanya ingin merampok beberapa barang yang dimana Sofia tahu tempatnya, tetapi ternyata ketika bertemu sama istrinya Sterling, dia malah mendapatkan hal yang lebih gede daripada itu semuanya. Tetapi dengan catatan ada hal-hal yang janggal, dimana Nick di penjara gara-gara Sterling juga, sedangkan temannya Sofia juga seorang security pun juga dipecat, bahkan juga dipenjara gara-gara Sterling. Makanya Nick sama Sofia ini ada kebencian, termasuk istrinya Maxwell Sterling, yaitu Cynthia Sterling juga ada kebencian sama suaminya. Nah, cerita guys, ketika mereka merampok
mereka merampok itu bukan merampok barang, tapi lebih tepatnya barang-barang yang diambil oleh Sterling itu mereka masukkan ke berangkasnya Sterling, dan itu seperti konspirasi gitu kan. Dia ingin si Nick sama Sofia ini ingin mengembalikan semua barang-barangnya Sterling yang dia rampok itu ke berangkasnya Sterling, sehingga ketika polisi datang ya semua akan menjadi barang bukti guys ya. Awalnya di situ, dan ketika Sofia sama Nick itu mampu masuk ke tempatnya Sterling, tentu dengan bantuan si istrinya Sterling sendiri, bagaimana bisa masuk ke dalam tempatnya Sterling yang sangat rahasia. Ada banyak kode di situ, tapi ketika mereka sudah bisa memecahkan itu semuanya, dan saya cerita guys, ketika mereka tanda kutip ketahuan akan merampok gitu kan, sebenarnya Sofia hampir ketangkep sama Ali, seorang security di situ guys. Tapi ketika Sofia meyakinkan diri bahwa temannya Ali ini di penjara gara-gara Pak Sterling, Ali nggak jadi menangkapnya dan mereka bisa lolos guys. Dan akhirnya semua terjadi sangat mengejutkan ketika mereka bisa masuk ke brankas itu, tetapi ada sebuah kode di mana kode itu hanya bisa dipencet oleh DNA Sterling. Sedangkan ternyata Sofia, plot twistnya adalah Sofia ini adalah anaknya Sterling secara nggak langsung. Karena gini, dulu ketika ibunya Sofia itu bekerja sama Sterling, itu tanda kutip dihamili oleh Sterling. Nah, artinya Sofia sendiri punya darah Sterling, makanya dia bisa masuk ke brankas itu dan membuka brankas itu guys ya. Dan singkat cerita, di akhir cerita semua terbongkar, semua kebusukan Maxwell Sterling semua terungkap bahwa dia seorang yang jahat, yang kejam. Dia merampok beberapa tempat tetapi menggunakan orang, artinya dia menfitnah orang seolah orang itu yang merampoknya, tapi keuntungannya dia pakai sendiri guys ya. Dan semuanya terbongkar semua. Sedangkan Nick juga mendapat kabar baik karena mendapat sebuah hal yang nyata bahwa dia adalah korban fitnah dari Maxwell Sterling sendiri. Lalu juga diberitakan ke kabar berita bahwa Nick adalah salah satu orang yang menjadi korban dari kejahatan Sterling itu sendiri guys. Dan singkat cerita semua indah gitu kan, dimana Nick mendapat uang yang lebih cukup juga untuk hidup yang lebih baik. Sofia juga mendapat uang juga untuk mengobati ibunya, dan akhirnya Nick sama Sofia malah jatuh cinta karena Nick sudah cerai sama istrinya kan, gara-gara dulu pekerjaannya aktivitas sama Maxwell Sterling. Tapi di akhir cerita Nick sama Sofia malah menjadi sesuatu yang indah guys ya. Oke. Kalau tentang value film ini guys ya, yang pertama jelas ya, semua hal yang jahat itu akan berujung kejahatan juga. Seperti Sterling yang menfitnah beberapa orang dan akhirnya dia juga mendapat imbasnya. Yang kedua adalah sebuah perjuangan itu memang harus diperjuangkan, dimana ketika Nick sama Sofia berhenti untuk menyerah ketika mau berjuang, tapi ketika mereka memastikan bahwa ini bukan cuma sebatas merampok untuk dapat uang, tapi ada sebuah kenyataan yang harus diungkapkan, dan itu akan menjadi sebuah kebenaran yang benar gitu kan. Karena selama ini semua salah, bahwa Nick tuh di penjara gara-gara dia jahat, lalu juga ada beberapa temannya Sofia juga ada gara-gara dia jahat, tapi nggak seperti itu. Ketika Nick sama Sofia berjuang untuk sebuah kebenaran itu guys, akhirnya semua terungkap guys. Ini sebuah film yang sangat bagus secara value tentang kehidupan yang sangat relatable sama hidup kita. Lalu juga cukup lucu di film ini, ada beberapa hal yang bisa kalian ketawain di situ guys, dan juga masih relate sama hidup kita guys. Dan film ini masih tayang di Netflix di akhir November kemarin guys, berjudul Jingle Bell Heist. Jadi aku Yos pamit, stay positif, jangan lupa nonton film Jingle Bell Heist. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, and ciao.